أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam. Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Tulak ke padang menanam jagung, jangan lupa memetik pepaya. Ayah bunda kada usah bingung, masukkan anaknya ke al-aulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa di rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah 22 tahun Yayasan Pendidikan An-Nahl ini berkarya, berdiri di Kota Balikpapan. Yang paling kami syukuri adalah sampai saat ini sudah ada 25.000 peserta didik yang kami didik.
baik yang sudah alumni, yang saat ini sudah bekerja, atau yang masih sekolah di pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu bahwa angka 25.000 ini bukanlah angka yang sedikit, tetapi ini angka yang besar buat kami yang baru menapaki atau menjalankan lembaga ini selama 22 tahun. Dan saat ini ada 1.750 siswa dan siswi SIT Al-Aulia, mulai dari TKIT sampai dengan SMA IT Al-Aulia yang belajar di 3 tempat yang kami miliki. Dan ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa pula buat kami, menjadi sebuah kepercayaan orang tua siswa, terutama di Kota Balikpapan dan secara umum juga di Kalimantan Timur. Kami bangga atas semua kepercayaan, atas semua harapan yang diberikan oleh orang tua siswa kepada kami, dengan bukti bahwa kepercayaan yang diberikan orang tua semakin hari, semakin lama, semakin meningkat, dengan semakin bertambahnya jumlah siswa yang kami miliki. Dan mohon maaf pula bahwa ternyata tidak sedikit yang tidak kebagian tempat di lembaga kami karena keterbatasan sarana prasarana yang kami miliki. Mudah-mudahan ke depan kami bisa menampung lebih banyak lagi siswa-siswi, terutama di Kota Balikpapan dan secara lebih luas di Kalimantan Timur, atau bahkan mungkin lebih luas lagi di Indonesia. Karena alhamdulillah saat ini kami juga memiliki SMPIT boarding yang bisa menampung siswa tidak hanya untuk Kota Balikpapan, tidak hanya untuk Kalimantan Timur, juga bisa untuk menampung insya Allah putra-putri di Indonesia insya Allah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua kepercayaan orang tua siswa, baik di Kota Balikpapan maupun di Kalimantan Timur. Dan tak lupa pula di kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga ini yang berjibaku mencurahkan semua tenaganya, pikirannya untuk sebuah kemajuan lembaga pendidikan Al-Aulia insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang dikerjakan oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan menjadi amal jariah yang insya Allah menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa 22 tahun Yayasan Pendidikan An-Nahl ini semoga bisa menambah karya, menambah kreativitas, menambah kontribusi kami tidak hanya di Kota Balikpapan, tapi juga di Kalimantan Timur dan juga untuk Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, sedikit apa yang kami berikan ini memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa ini, terutama untuk kemajuan Kota Balikpapan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamma sya'ilal Baghdad wala tansa uhmilul arribat. Idza kuntum ummat Muhammad jawabus salami bin nasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ismahuli an u'arrafa nafsi lakum jami'a. Ismi Muhammad Rifki Hafiz min saffati tis'ah. Sayulqi khotobah bi'anwani talabul ilmi. Ayuhal ikhwatul a'izzah. Talabul ilmi fariidatun alaina. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa wujubu talabul ilmi
kaffatan lirrijali wan nasa'i lis-saghiri wal kabiri. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ayuhal ikhwatul a'izzah, kun alima wa la takun jahila. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddala ibadahul alim ala jahil. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kama qala syair, at-ta'allumu fi waqtis sighari kan naqshi 'alal hajari, at-ta'allumu fi waqtil kibari kan naqshi 'alal ma'i. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah adalah teladan. Hijrahmu adalah pengorbanan. Hijrahmu adalah pilihan untuk kami, umatmu. Hijrah Sang Rasul, karya Maisarah. Engkau digambarkan dalam sebuah sirah tentang hijrahmu, berjalan di tengah malam, menyelimuti dinginnya angin, menembus tulangmu. Ketika musuh-musuh mencari nyawamu, kau tawarkan kebenaran. Mereka jawab justru dengan cercaan dan siksaan. Mereka jawab justru dengan cercaan dan siksaan. Pedih, pedih, pedih tak tertahankan melihat penderitaanmu ya Rasulullah dan sahabat, dan bahkan keluargamu menjadi sasaran kebiadaban mereka, mencaci, memboikot, mendekap dalam hidup yang mencekam. Dan bahkan keluargamu menjadi sasaran kebiadaban mereka, mencaci, memboikot, mendekap dalam hidup yang mencekam. Perjalanan jauh kau tempuh tanpa lelah. Perjalanan jauh kau tempuh tanpa lelah. Kau tak gentar untuk mundur. Kau tak gentar untuk mundur. Maju, maju, melangkahkan kaki mencapai Madinah, menggapai kemenangan dengan hati gembira. Melangkahkan kaki mencapai Madinah, menggapai kemenangan dengan hati gembira. Ya Rasulullah, sungguh indah hijrahmu. Hijrahmu adalah teladan. Hijrahmu adalah pengorbanan. Hijrahmu adalah pilihan bagi kami, umatmu. Ya Rasulullah, sang pembawa risalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sika sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan tokoh penting dari SMP IT Al-Aulia, yang mana tidak ada kehadiran mereka maka SMP IT Al-Aulia tidak bisa berjalan dengan baik tentunya. Tentu saja kali ini bersama saya orang yang punya amanah penting, yaitu ada Ustadz Imam.
Halo, selamat sore Ustadz Imam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Mbak Sika Alhamdulillah. sendiri? Tentu saja saya baik-baik saja hari ini sehingga saya bisa menjadi moderator untuk memoderatori Bapak dan Ustazah Endang. Nah, untuk saat ini saya juga bersama dengan Ustazah Endang selaku wakakur dari bidang keboardingan. Halo, selamat sore Ustazah. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sekilas ya dengan tokoh-tokoh penting dari SMP IT Al Aulia, ini hanya 2 orang nih, tapi tentu saja ya Pak dan Ustazah Endang tidak bisa berdiri sendiri tentunya untuk menjalankan kepengurusan dari bidang kependidikan SMP IT Al Aulia ini. Ada orang-orang penting juga di sampingnya untuk menjalankan Aulia sehingga bisa menjadi pendidikan yang baik tentunya bagi anak-anak kita ya. Nah, saat ini saya ingin mengorek-ngorek nih tentang bagaimana sih kira-kira sejarah dari SMP Aulia nih. Mungkin kita bisa menoleh ke belakang sedikit dari sejarah atau histori dari SMP IT Al Aulia. Kira-kira dari Pak Imam atau Ustadz Imam ya selaku kepala sekolah yang tentu saja pasti tahu dong tentang latar belakang dari SMP Aulia. Boleh mungkin diceritakan dulu Pak dari sejarahnya dahulu hingga saat ini? Baik, SMP IT Al Aulia pertama kali berdiri sejak tahun 2007. Lebih tepatnya di tahun pelajaran 2007-2008. Saat itu siswanya masih terbatas tidak lebih dari 30 orang. Dan jumlah kelas yang dibuka juga hanya 1. Seiring dengan waktu, kami mulai berkembang dan bertambah baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana penunjang. Alhamdulillah mengalami peningkatan. Tentu saja ini atas izin Allah Subhanahu wa taala serta peran besar dari berbagai elemen sekolah, baik dari guru yang telah mendedikasikan diri mendidik anak-anak serta peran serta orang tua dalam memberikan masukan yang membangun serta berbagai macam jenis support yang lainnya. Berarti setelah ini berjalan ya dari tahun 2007 hingga sekarang, pasti ada dong Pak perkembangan-perkembangan yang terjadi ya. Nah, kemudian berarti ada ya program dari SMP ya termasuk full day dan boarding, apa betul ya? Ya Bu Sika, benar sekali bahwa seiring waktu berjalannya dari awal membuka program full day di mana siswa berada di sekolah dari pagi hingga sore hari, di mana bukan hanya sekedar belajar akademik dengan mata pelajaran dari Dinas Pendidikan saja, namun juga pembelajaran Al-Quran serta pembiasaan-pembiasaan ibadah Islami dan adab-adab Islami ya, yang diterapkan di lingkungan sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah, yakni berakhlak Islami, berprestasi, serta mencintai lingkungan. Baik, nah tadi kan kita membahas tentang full day ini Pak, mengarahnya ke full day ya. Nah sekarang saya beralih ke Ustazah Endang, nah kita akan membahas, nah gimana nih dengan boarding sendiri kira-kira bagaimana berjalannya? Ya, untuk boarding sendiri itu berawal dari tahun ajaran 2020 sampai 2021 di para pendiri SMP IT Al Aulia membuka program boarding. Niatnya satu kelas, jadi satu kelas putra dan satu kelas putri gitu. Tapi ya ternyata di situ banyak antusias dari para orang tua, calon orang tua murid gitu ya. Dan akhirnya bisa mencapai 3 kelas seperti itu. Dan pesertanya Masya Allah tidak hanya dari Balikpapan saja, tapi juga dari luar Balikpapan seperti Samarinda, Bontang, dan wilayah sekitarnya. Ya, gitu. Luar biasa banget loh, kalau sampai berada di luar Balikpapan gitu ya Ustadz Ustazah ya. Berarti memang program yang ditawarkan untuk boarding ini memang sangat menarik begitu. Nah tapi saya mendengar tadi bahwa dibukanya tepat tahun 2020, artinya saat pandemi begitu ya? Iya benar sekali. Pandemi, oke. Berarti gimana nih Pak tanggapan Bapak saat boarding ini pertama kali dibuka saat pandemi begitu? Iya, benar sekali ya Bu Sika ya.
Boarding awal pertama dibuka tahun 2020-2021, menjadi angkatan pertama boarding ya, seperti halnya angkatan pertama full day. Jadi ini sangat-sangat spesial. Di angkatan pertama boarding ini diawali dengan adanya musibah bagi dunia ya, khususnya di Indonesia, pandemi COVID-19 dengan berbagai macam keterbatasan serta kendala-kendala selama di asrama, karena pada saat itu suasana masih sangat-sangat mengkhawatirkan ya untuk menghadirkan siswa dan siswi ke sekolah. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran serta kekuatan pada seluruh santri dan guru-guru sehingga bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Masya Allah. Nah, tadi kita berbicara dengan sejarah ya atau histori dari SMP Aulia juga dari full day dan boarding sendiri gimana berjalannya. Nah sekarang lebih ke visi misi nih Ustadz Imam ya. Nah kira-kira apa sih makna di balik visi misi dari SMP IT Al Aulia itu? Oke, baik Mbak Sika, luar biasa pertanyaannya ini ya, sangat menjurus tajam ya. Jadi visi dan misi daripada SMP IT Al Aulia adalah mewujudkan generasi yang berakhlak Islami dan berprestasi serta cinta lingkungan. Artinya bahwa berakhlak Islami, SMP IT Al Aulia Balikpapan berdiri atas landasan utama yakni Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendorong siswa dan siswi agar berpegang teguh dengan hukum Al-Quran dan hadis, mengajarkan akhlak serta adab Islami dengan meneladani nilai-nilai yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersikap baik terhadap orang lain serta menciptakan sekolah yang bebas bullying atau bullying, hinaan ya. Kemudian saling menyayangi, saling memaafkan terhadap orang lain, saling berbaik sangka terhadap orang lain, rajin bersedekah, belajar berpakaian yang rapi serta syar'i tentunya. Kemudian yang paling utama adalah disiplin sholat dan ibadah dan hal-hal positif lainnya. Dan kemudian berprestasi artinya di sini kami juga mendukung prestasi siswa dan siswi bukan hanya dari segi akademik saja, namun juga dari bidang-bidang olahraga, seni, kemudian kegiatan-kegiatan sosial melalui program-program sekolah, organisasi siswa, kemudian ekstrakurikuler, pembinaan olimpiade, dan tentu saja menciptakan iklim kegiatan belajar dengan baik dan penuh dengan vibe positif. Kemudian beralih kepada yang selanjutnya adalah cinta lingkungan. Nah, kalau cinta lingkungan berkaitan dengan hal ini, kita menghadapi kondisi yang membutuhkan kepekaan generasi-generasi muda mengenai isu-isu global, isu-isu lingkungan, karena kita tengah berada di masa-masa adanya isu perubahan iklim, ya kan? Dan permasalahan sampah serta pelestarian alam. Karenanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengangkat isu lingkungan ini melalui keikutsertaan kami dalam program-program sekolah seperti halnya Adiwiyata. Kemudian melalui organisasi OSIS juga siswa diajak untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan lingkungan seperti kegiatan bersih pantai, edu-trip ke tempat-tempat pengelolaan sampah, terutama pengelolaan sampah-sampah plastik. Seperti itu Bu Sika. Masya Allah ya berarti Ustadz Imam. Nah artinya semua hal yang dibutuhkan ayah dan bunda ya tentang edukasi lengkap ya di rangkuman visi misi SMP IT Al Aulia ya Ustadz ya. Nah sekarang kita lanjut nih, kita bicara tentang Al-Quran ya dan kurikulum khas terpadu, karena kita tahu ya SMP IT artinya kan Islam terpadu nih Ustazah, artinya pasti ada dong pembelajaran tentang Al-Quran gitu kan ya, dan juga Islam terpadu. Apa aja sih kira-kira yang diajarkan dari sekolah kita ini sebagai ciri khasnya Ustazah? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembelajaran Al-Quran kita laksanakan setiap hari
Dan insya Allah kami menggunakan metode IWR, Ilman Waruhan, dan ini adalah metode dari JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dan untuk tahfiz atau hafal Al-Quran kami memiliki target untuk di full day sendiri 2 juz, minimal 2 juz. Kemudian untuk di boarding sendiri minimal 5 juz mutqin. Dan selain itu kurikulum khas Islam Terpadu lainnya juga ada mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian juga untuk boarding ada pelajaran seperti ya BPI tentunya ya, di full day dan di boarding juga ada. Kemudian ada tambahan juga untuk yang di boarding itu mapel keboardingan kami menyebutnya, itu ada sirah, fikih, hadis, dan untuk program ekstrakurikulernya kami juga ada gitu ya, di baik full day maupun di boarding. Untuk di full day sendiri banyak sekali program-programnya. Dan kemudian untuk di boarding juga seperti itu. Ada setiap hari Ahad itu juga ada bela diri, tapak suci, dan futsal serta prakarya, baik Ahwat maupun Ikhwan, seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah. Nah, berarti jika siswa nanti melanjutkan ke tingkat SMA ya, menengah atas begitu, yang berbasis Islam atau pondok pesantren dalam atau luar negeri bisa gitu ya Ustadz, Ustazah ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah, berarti untuk alumni SDIT Al-Aulia ya, dari siswa non-aulia pun yang berprestasi, Ananda juga bisa mendapatkan potongan pembiayaan, begitu ya Ustadz ya? Nah, karena ayah dan bunda bisa langsung mengakses nih ya, bit.ly/masuk-aulia untuk pendaftaran secara online, atau bisa datang langsung nih ke SMP IT Al-Aulia di Jalan MT Haryono. Nah, nanti insya Allah dari panitia PPDB akan memandu ayah bunda sekalian untuk mendaftar di SMP IT Al-Aulia. Nah, selanjutnya nih, tadi kita iklan sedikit nih ya Ustadz Ustazah ya. Nah, kita selanjutnya berbicara tentang ekskul, ekstrakurikuler nih. Kira-kira apa saja sih ekstrakurikuler dari yang dimiliki nih sama SMP IT Al-Aulia? Karena itu kan pasti menjadi daya tarik kan ya bagi anak-anak mereka gitu, ayah bunda yang mungkin ingin mendaftarkan ke SMP IT Al-Aulia. Nah, kira-kira apa sih ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMP IT Al-Aulia ini? Baik Mbak Sika, saya jawab ya. Jadi terkait dengan ekstrakurikuler ada berbagai macam ya eskul, ekstrakurikuler yang ada di SMP sesuai dengan bidangnya tentu. Dari bidang organisasi kami memiliki yang namanya OSIS yang secara aktif mendukung kegiatan-kegiatan siswa yang dapat diikuti baik itu siswa full day maupun siswa boarding. Kemudian kalau PMR atau Palang Merah Remaja yang berpartner dengan PMI juga ada. Kegiatan eskul wajib kita ada yang namanya pramuka. Ini wajib diikuti oleh seluruh siswa SMP IT Al-Aulia. Kemudian eskul bela diri yang wajib diikuti oleh siswa boarding yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi. Dari berbagai bidang olahraga kami juga ada basket, kemudian ada futsal, ada badminton, ada tenis meja, panahan, dan karate. Kemudian dari bidang seni dan literasi ada menggambar, desain grafis, kemudian fotografi, crafting, literasi, dan mading, serta seni baca Al-Quran. Sementara kami memiliki untuk klub, ada klub matematika, sains, English club, untuk persiapan Ananda mengikuti ajang Olimpiade. Dan jika memiliki menilik dari visi dan misi SMP IT Al-Aulia yang berprestasi, maka tujuan diadakannya ekstrakurikuler ini bukan hanya menyalurkan minat serta bakat siswa saja, tetapi juga untuk mendukung siswa menorehkan prestasi dengan mengikutsertakan siswa dalam kompetisi sesuai dengan skill yang telah diperdalam di kegiatan eskul tersebut. Seperti itu Mbak Sika.
Masya Allah ya, berarti SMP IT Aulia ini punya paket lengkap ya, plus-plus ya ibaratnya ya, dalam hal edukasi untuk Ananda, terutama dari segi akademis, dari segi keislaman, serta dari pengembangan kepribadian dan minat bakat siswa-siswanya, begitu Pak ya. Nah, karena ya ayah bunda sekalian, mari bergabung bersama kami di SMP IT Al Aulia Balikpapan dalam proses pendidikan Ananda nih. Kami masih membuka kesempatan dari gelombang 1 hingga bulan Januari 2023. Nah, kira-kira seperti itu ya Ustadz Ustazah ya untuk kesempatan dari mendaftarkan Ananda masih ada waktu hingga Januari 2023. Jadi tidak perlu berpikir panjang lagi, silakan daftarkan Ananda. Kalau kebingungan boleh langsung ke Jalan MT Haryono, langsung ke gedung SMP, langsung diarahkan oleh panitia PPDB, seperti itu ya. Nah, terakhir nih Ustadz Imam, boleh nggak sih kasih closing statement nih untuk sebagai penutupnya aja sih kira-kira dari Ustadz Imam selaku kepala sekolah. Closing statement ya? Iya. Pendidikan generasi muda saat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membentuk generasi Islam bukan hanya cerdas intelektual, namun juga cerdas secara spiritual dan emosional. Mari berbenah diri dan baik bersama supaya. Masya Allah. Nah itu ya berarti ya. Nah kita beralih dari Ustadz Imam ke Ustazah Endang. Kira-kira ada nggak sih closing statement sebagai langkah akhir nih sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Ya mungkin closing statement dari saya, ya generasi emas adalah pribadi yang berakhlak mulia, kemudian memiliki daya saing tinggi dan berprestasi tentunya. Maka dari itu ayah, bunda, bagi yang ingin anaknya menjadi generasi emas, silahkan kami tunggu di SMP IT Al Aulia. Mungkin itu saja. Masya Allah. Nah jadi itu ya closing statement dari Ustazah Endang dan Ustadz Imam sebagai penutup kita hari ini. Nah maka ayah bunda jangan lewatkan kesempatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa gelombang 1 masih dibuka hingga Januari 2023. Jangan berdiam diri, jangan berpikir panjang lagi. Ayo didik anak kita menjadi generasi emas selanjutnya, menjadi anak yang berkarakter Islami tentunya ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Ustadz dan Ustazah sekalian. Semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala hal. Amin. Dalam menjalankan SMP IT Al Aulia ini. Saya akhiri, saya Sika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku tak akan salah. Silahkan pergi, ku tak rasa kalah.
Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah, silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya